Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilyaftana dengan NIM 211290023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proposal bisnis plan saya mengenai kerupuk singkong yang merupakan tugas akhir dari pengantar kewirausahaan dosen pengampu yaitu Bapak Yulianto Santoso MPD. Berikut penjelasannya. Ini merupakan gambar dari kerupuk singkong dan ringkasan eksklusif tentang usaha. Kerupuk singkong adalah kerupuk yang terbuat dari bahan dasar singkong. Karena di tempat tinggal saya banyak terdapat singkong dan belum ada orang yang mengolahnya menjadi kerupuk. Maka saya memutuskan untuk mengolah singkong menjadi kerupuk yang enak untuk dimakan dengan nasi maupun menjadi cemilan. Latar belakangnya, usaha di bidang makanan adalah sebuah usaha bisnis yang memiliki peluang yang menjanjikan. Usaha ini memiliki peluang paling besar ketimbang bisnis di bidang lainnya. Dengan melihat peluang tersebut, maka saya termotivasi memproduksi kerupuk yang berbahan dasar singkong yang diberi nama kerupuk singkong, yang mana usaha ini merupakan usaha jenis kuliner. Visi dan misi. Visi yaitu menjadikan kerupuk singkong menjadi cemilan yang populer di tengah masyarakat dan menjadi makanan sehari-hari masyarakat. Misi. Pertama, menciptakan produk yang disukai masyarakat. Yang kedua, mengedepankan cita rasa dan kehigienisan produk. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Data usahanya, nama usaha yaitu kerupuk singkong oleh Wilyaftana, bidang usaha kuliner, jenis produk cemilan, lokasi usaha Suranti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar. Berdasarkan geografi, untuk saat ini wilayah yang akan kami jadikan target yaitu sekitaran lingkungan tempat tinggal kami atau juga seputar objek wisata yang ada di wilayah pesisir selatan. Berdasarkan demografi, yang mengkonsumsi produk ini dari berbagai kalangan baik yang anak-anak, remaja maupun dewasa. Targeting, seluruh masyarakat yang memiliki berbagai gaya hidup dan ekonomi yang beragam. Artinya kami tidak membatasi target konsumen. Positioning, produk ini yaitu lebih menekankan pada rasa dan pengemasan produk, sehingga konsumen mudah dalam mengingat produk kerupuk singkong ini. Permintaan dan penawaran. Permintaan untuk produk ini lumayan banyak di tempat saya karena para penjual sarapan pagi suka membelinya untuk dijual di warungnya. Ibu-ibu sekitar juga sering membelinya untuk cemilan di rumah untuk dimakan pakai nasi. Penawaran. Penawaran untuk produk ini lumayan tinggi untuk dikonsumsi masyarakat sehari-hari dan untuk dijual di warung-warung. Analisis kelayakan pemasaran konsumen. Dari segi konsumen sendiri yaitu seputar tempat tinggal, objek wisata, konsumen yang ada di media sosial, dan konsumen di toko oleh-oleh. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki rasa yang enak dan kriuk seperti kerupuk pada umumnya, tapi rasa kerupuk singkong ini jauh lebih enak. Harga per buah yaitu Rp300 dan biasanya dibeli ratusan, jadi 100-nya itu Rp30.000. Promosi. Untuk cara kami mempromosikan produk kerupuk singkong ini mungkin menggunakan media sosial dan pengenalan produk ke toko-toko. Distribusi. Untuk bahan baku singkong, saya dan ibu saya menanam sendiri singkong di belakang rumah saya, jadi tidak perlu dibeli. Analisis persaingan. Setiap kegiatan memulai usaha harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing dengan analisis SWOT, strength atau kekuatan. Potensi yang dimiliki usaha kerupuk singkong ini merupakan kerupuk tanpa pengawet. Bahan dasar dari produk ini yaitu singkong yang berkualitas, yang diolah dengan baik dan dikemas dengan layak. Weakness atau kelemahan. Kelemahan dari kerupuk singkong ini yaitu jika dibungkus maka akan mudah hancur karena kerupuk ini kering dan mudah pecah. Opportunity atau peluang. Di lingkungan tempat tinggal saya, hanya saya membuat kerupuk singkong ini. Di tempat lain mungkin ada, tapi beda kecamatan atau beda daerah gitu. Itu ancaman. Ancaman dari produk kerupuk singkong ini yaitu jika banjir maka singkong yang ditanam akan busuk. Program pemasaran. Dari produk pemasaran kami, untuk saat ini kami menggunakan cara langsung dengan memberitahu warga sekitar, juga warung-warung sekitar, dan dengan menggunakan media sosial dalam memasarkan produk. Dan untuk memperluas pasar, kami juga membuat rencana untuk menitipkan produk kami ini ke toko oleh-oleh terdekat dan membuka lapak sekitar objek wisata. Untuk sistem penjualan di toko oleh-oleh yaitu dengan titip jual. Maksudnya kami menitip
Dagangan kami dulu ke toko, nanti 2 minggu sekali kami akan meninjau beberapa produk yang akan terjual. Analisis produksi. 1. Rencana persediaan produk. Untuk rencana persediaan bahan baku, usaha saya ini yaitu dengan menanam langsung singkong di belakang rumah saya. Sedangkan untuk bahan-bahan lainnya, saya juga bekerja sama langsung dengan penjual toko sembako. Rencana penjualan produk. Kerupuk singkong ini akan kami pasarkan melalui online dan offline. Melalui online, kami akan memasarkan melalui Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Bagi konsumen yang memesan secara online, kami juga menyediakan sistem COD atau bayar di tempat. Sedangkan untuk konsumen yang mau memesan langsung atau offline, bisa langsung ke lokasi pembuatan produk kami, tepatnya di Air Terjun Lasano, Kediri Lasano Terata, Kecamatan Sutra atau sering disebut dengan Sulanti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Saya buka dari pukul 9 pagi hingga jam 10 malam. Sedangkan strategi marketingnya kami lakukan dengan cara menyebarkan brosur dan menawarkan ke warung terdekat dan toko oleh-oleh. Keunggulan produk. Keunggulan pada produk ini ialah produk yang kami buat ini memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lainnya. Kerupuk yang kami tawarkan berbahan dasar singkong yang sangat enak dan kenyal jika dimakan. Komposisi produk. Proses produksi kerupuk singkong menggunakan bahan utama yaitu singkong yang diberi garam dan penyedap lainnya. Analisis sumber daya manusia. 1. Ahli produksi. Mengenai bagian alat dan bahan sehingga dapat memanajemen ketersediaan bahan dalam produk dan dapat mengetahui teknis dan operasional perusahaan. Ahli pemasaran. 1. Bagian promosi. Bagian promosi mampu mendesain, mengatur, mengenalkan, dan menginformasikan kerupuk singkong kepada masyarakat baik secara online maupun offline. 2. Bagian penjualan mampu menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dengan cara menjual, menyediakan, dan mengatur kerupuk singkong sesuai dengan pesanan dan keinginan pelanggan. 3. Bagian pengiriman mampu menghandle antara produsen dengan konsumen sehingga menghasilkan loyalitas pelanggan dan mengatasi jarak dan waktu tempuh seefisien mungkin. 3. Ahli administrasi dan keuangan. Bagian pertamanya, bagian pengelolaan dan keuangan, mampu mengatur dana keluar maupun dana masuk untuk kepentingan usaha. B. Bagian administrasi dapat mengatur dokumen tentang pendapatan dan pendanaan dengan baik dan mengerti sistematika pencatatan serta pembukuan. Yang bagian C-nya, bagian penerima pesanan, mampu berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan dan dapat memahami pelanggan dengan baik. Tenaga biasa atau tenaga kurir. Tenaga kurir adalah tenaga yang biasanya bertugas untuk mengantar pesan seseorang. Di sini kami hanya menggunakan tenaga kurir ketika bagian pengiriman tidak bisa mengantar pesanan. Yang kelima, rencana kebutuhan tenaga kerja. Rencana kebutuhan tenaga kerja di usaha saya ini belum ada, karena saya membuat usaha ini dibantu oleh orang tua saya. Jadi jika usaha ini terus berkembang, bisa saja saya membutuhkan karyawan untuk membantu saya membuat usaha ini. Bagian D-nya, analisis keuangan. Estimasi biaya dalam menjalankan usaha ini adalah perencanaan bahan baku dan bahan pembantu, yang merupakan bagian utama untuk perhitungan kebutuhan modal usaha. Bahan baku yang digunakan adalah dihitung berdasarkan kebutuhan per hari. Bahan baku dan bahan pembantu. Yang pertama yaitu singkong yang dibutuhkan 10 kg per harinya. Harganya 3.000 per kilogramnya. Karena saya ada kebun singkong di belakang rumah, jadi singkong ini tidak kami beli. Selanjutnya jumlah harganya 30.000 kalau ditotalkan. Garam yaitu 3 bungkus dengan harga satuannya yaitu 1.000, maka jumlah harganya Rp3.000. Daun kunyit 5 lembar, harga satuannya Rp500, jadi jumlah harganya itu Rp2.500. Bawang putih 5 siung, harga satuannya Rp500,
jumlah harganya Rp2.500, dan lainnya ada sekitar Rp5.000, jumlah harga Rp5.000, jadi totalnya yaitu Rp43.000. Alat atau teknologi. Peralatan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, kompor gas, mereknya Rinnai, jumlahnya 1, harganya Rp500.000, jumlah harganya tetap Rp500.000 karena hanya 1. Yang kedua, tabung gas LPG 3 kg, jumlah unitnya 1, harganya Rp150.000, jumlah harganya juga Rp150.000. Gas LPG isi mereknya Pertamina, jumlahnya 1, harganya Rp25.000, jumlah harganya Rp25.000. Pisau mereknya Scatter, jumlahnya 1, harganya Rp2.000, jumlah harganya tetap Rp2.000. Wajan mereknya Enamel, jumlahnya 1, harganya Rp100.000, jumlah harganya juga Rp100.000. Baskom mereknya Stainless 555, jumlahnya yaitu 2, harganya Rp50.000, totalnya Rp100.000. Mesin parut kelapa mereknya Bison, jumlahnya 1, harganya Rp350.000, jumlah harganya tetap Rp350.000. Yang ke-8, plastik mereknya Mika, jumlahnya 100, harga persatuannya 1.000, jumlahnya Rp100.000. Jadi total jumlahnya itu Rp1.327.000. Jadi estimasi biaya sementara untuk usaha dengan kebutuhan untuk produksi adalah jumlah biaya bahan baku dan bahan pembantu ditambah jumlah biaya alat dan teknologi adalah Rp43.000 ditambah Rp1.327.000, jadi harganya Rp1.370.000. Sedangkan estimasi permintaan produk per harinya ialah jumlah permintaan konsumen terhadap produk kerupuk singkong dalam sehari lebih kurang 100 unit. Dan untuk harga dari kerupuk singkong, kami mematok harga Rp300 per buahnya. Jadi diperkirakan omset dari kerupuk singkong yaitu Rp120.000 per hari. Bahannya yaitu bahan untuk membuat kerupuk singkong, 10 kg singkong, garam, daun kunyit, bawang putih. Cara membuatnya yaitu parut singkong jadi halus, kemudian potong daun kunyit menjadi ukuran kecil, kemudian campur dengan singkong yang sudah halus, haluskan bawang putih dan campur ke singkong yang sudah dihaluskan, kemudian tambahkan garam secukupnya, aduk semua bahan menjadi satu, panaskan wajan dengan air dan pakai penutup. Selanjutnya pipihkan adonan singkong menjadi bentuk bulat. Selanjutnya kemudian masukkan ke wajan dan direbus sampai matang. Setelah matang dijemur sampai kering. Setelah itu baru bisa digoreng dan dinikmati atau bisa dijual. Rencana pengembangan usaha. Cara saya untuk bisa produk saya ini berkembang yaitu dengan membuat kerupuk seenak mungkin dan sesuai dengan selera masyarakat, agar produk saya bisa bertahan dan bisa menyesuaikan dengan pasar yang ada dan tidak mengalami ketertinggalan dengan produk lainnya. Risiko usaha. Untuk risiko usaha mungkin terjadi pada permodalan. Jika seandainya penjualan kami tidak mencapai target, otomatis modal usaha yang kami buat ini tidak tertutup dan tidak bisa dan tidak balik modal, melainkan kami akan mengalami kerugian. Dan satu lagi, kemungkinan risiko usaha juga akan terjadi pada pasar, karena persaingan pasar untuk pasar itu tidak bisa kita perkirakan, seperti adanya pesaing baru yang potensial muncul pada pasar produk. Ringkasan eksklusif. Bisnis yang akan saya kembangkan adalah usaha bidang kuliner, yaitu kerupuk singkong berbahan dasar singkong. Produk ini saya buat karena belum banyak yang mengetahui tentang kerupuk ini. Dan kebetulan orang tua saya juga menanam singkong di belakang rumah. Visinya menjadikan kerupuk singkong menjadi cemilan yang populer di tengah masyarakat. Misinya menciptakan produk yang disukai masyarakat, mengedepankan cita rasa, dan kehigienisan produk, dan selanjutnya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya sampaikan mengenai proposal bisnis plan saya tentang pembuatan kerupuk singkong.
Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.